Sahabat Sinau Peteng, yang membuat seseorang itu gagal ketika kodam ini sudah mulai muncul, dia takut. Akhirnya dia berdiri dan lari, meninggalkan tempat di mana dia pengen melihat kodam. Pertanyaannya, kenapa kita pengen melihat kodam ketika kodamnya itu sudah muncul kita malah lari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng. Apa kabar sahabat Sinau Peteng? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan umur yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah jalan pintas cara melihat kodam. Sahabat Sinau Peteng, ada beberapa jenis kodam yang bisa kita lihat. Yang pertama, kodam pendamping yang kita dapatkan dari leluhur kita. Yang kedua, kodam pendamping yang kita dapatkan dari hasil kita melakukan ritual. Yang ketiga, kodam pendamping dari benda bertuah yang kita simpan di rumah, yang kita koleksi. Kemudian ada beberapa jenis kodam, bentuk kodam yang ada di tubuh manusia. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu kodamnya, bentuknya, jenisnya berbeda-beda, jadi tidak sama. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah niat. Niat kita harus bulat, utuh untuk melihat kodam kita. Selain niat, kemauan. Kalau kita sudah punya niat yang bulat, maka kemauannya pun harus keras, harus besar untuk melihat kodam. Yang ketiga adalah keberanian. Karena ada beberapa orang yang menanyakan tentang kodam pendamping. Ketika dia mempraktekkan, mencoba untuk melihat kodamnya, akhirnya gagal karena dia takut. Setelah dia takut, dia harus mencari sebuah solusi bagaimana caranya dia tidak memiliki kodam. Oleh karena itu, dibulatkan dulu antara niat, kemauan, dan keberanian kita harus utuh jadi satu. Sebetulnya sahabat Sinau Peteng, jalan yang pintas ini sangat-sangat mudah sekali, dan insya Allah 96% itu berhasil. Yang menyebabkan gagal karena faktor antara berani dan tidak berani. Karena biasanya ketika kodamnya itu muncul, dia akan pergi, akan lari karena takut. Karena kodam itu bentuknya tidak nyata, bagus, tapi ada yang bagus, ada juga yang buruk. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk melihat kodam kita, lakukan pada malam hari, pas suasana rumah sepi, bisa di dalam rumah atau di luar rumah. Tapi kalau misalkan di luar rumah, itu bisa jadi tingkat keberanian kita akan menurun. Jadi ada baiknya kalau di dalam rumah kita harus melakukan. Siapkan dulu sebuah cermin biasa yang biasa untuk kita bercermin dengan ukuran 1 meter lah. 1 meter, pastikan gambar kita itu bisa utuh di dalam cermin. Jadi ketika kita berdiri, gambar kita itu tertangkap cermin semua. Di atas kepala kita itu masih ada rongga yang kosong.
di kiri kanan kita juga ada tempat yang kosong ketika kita berdiri di depan cermin. Karena membuka mata batin itu bisa kita lakukan dengan kita berdiri ataupun bisa kita lakukan dengan kita duduk. Tapi yang lebih santai, lebih nyaman kita lakukan dengan cara kita duduk. Selain cermin, kita bisa menggunakan lampu biasa, lampu zaman dulu yang pakai minyak tanah, atau mungkin kita bisa gunakan lilin. Jadi jangan terlalu terang pakai lampu listrik. Lampu ini letakkan paling tidak 50 cm dari cermin, kemudian 50 cm dari kita. Jadi posisi kita dengan cermin itu jaraknya 1 meter, kemudian lilinnya ditaruh di tengah, lampunya ditaruh di tengah. Nah, ketika lampu itu sudah kita taruh di tengah, kalau kita ngambil posisi duduk, maka kita duduk bersila. Ya, duduk bersila. Kemudian tangan kita bisa kita letakkan di atas lutut. Tangan kanan di atas lutut kanan, tangan kiri di atas lutut yang kiri. Kemudian tatap cakra ajenan yang ada pada kita di sini. Ini ya. Kita tatap, kita fokus ya, kita fokus lihat di sini di cakranya ini. Dan kita lakukan jangan sambil berkedip. Kita fokus kuatnya berapa menit? 1 menit, 4 menit, 10 menit. Semakin lama kita kuat menatap tanpa berkedip, maka semakin cepat proses kita bisa melihat kodam kita. Kemudian apa yang kita ucapkan? Kita tidak perlu sebuah mantra, tidak perlu sebuah doa, tapi hanya niat kita yang kita sampaikan. Niat kita apa? Misalkan ini, misalkan, hai kodam pendampingku, datanglah, aku ingin bertemu. Hanya itu yang kita ucapkan. Tapi setelah kita mengucapkan itu, kita fokus di titik cakra ajenan ini ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat ini. Nah, nanti ketika kita sudah lama, mata itu sudah terasa pedih, pengen nangis ya. Jangan sampai nangis. Karena tujuan kita hanya melihat sebuah kodam. Maka bisa jadi kodam itu 1 atau lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, bisa ada di belakang kita, atau mungkin di kiri kanan belakang itu penuh dengan kodam-kodam yang ada di dalam tubuh kita. Dia akan muncul. Bentuknya pun tidak sama, wujudnya tidak sama. Ada yang berupa ular, seekor ular naga, ada yang berupa harimau, ada yang seperti kakek-kakek, ada yang seperti nenek-nenek, bahkan yang menyerupai kuntilanak dan lain sebagainya juga ada. Nah, biasanya sahabat Sinau Peteng yang membuat seseorang itu gagal, ketika kodam ini sudah mulai muncul, dia takut. Akhirnya dia berdiri dan lari, meninggalkan tempat di mana dia pengen melihat kodam. Pertanyaannya, kenapa kita pengen melihat kodam ketika kodamnya itu sudah muncul kita malah lari? Berarti niat kita, kemauan kita, kemudian keberanian kita itu belum bulat. Jadi tanpa sebuah mantra kita bisa melihat kodam pendamping kita. Mudah-mudahan sahabat Sinau Peteng, apa yang saya bagikan cara singkat untuk melihat sebuah kodam itu bisa bermanfaat. Kita tidak perlu browsing kemana-mana, kemudian tanya kemana-mana soal pendamping kita.
semua pasti ada pendampingnya. Hal seperti ini boleh kita percayai, tapi tidak harus kita meyakini. Kita serahkan aja semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.